menarik melihat ramainya masyarakat yang datang, Bang Jamin. Ini antusiasme masyarakat, mungkin kalau kita bandingkan dengan sidang 2 hari kemarin agak berbeda. Ada dukungan masyarakat, lalu tadi ada faktor amicus curiae juga yang disebut. Ini nantinya apakah jadi formulasi pertimbangan hakim juga, Bang Jamin? Ya, jadi inilah kita lihat bagaimana perjuangan daripada masyarakat itu agar sistem peradilannya lebih baik ke depan dan rasa keadilan masyarakat. Jangan lupa bahwasannya hakim dalam memutuskan suatu perkara, dia juga di samping 183 dua alat bukti dan keyakinannya, dia juga harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu juga menjadi faktor ya dalam menentukan suatu putusan, tapi bukan dalam faktor yang memang wajib ya, seharusnya tidak dicantumkan dalam 183. Tapi kalau kita lihat undang-undang yang baru nanti, KUHP yang baru, itu disebutkan dalam KUHP yang baru itu disebutkan dalam memutuskan suatu orang melakukan suatu perbuatan pidana, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu dicantumkan dalam undang-undang yang baru. Nah, kalau kita lihat tadi, apakah ini teman-teman amicus curiae yang juga rasa keadilan masyarakat, lalu ada ICJR juga melakukan amicus curiae. Nah, apakah ini menjadi bahan pertimbangan yang harus dicantumkan? Biasanya dalam konteks seperti ini itu menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak perlu juga dicantumkan dalam pertimbangannya. Artinya tidak perlu dicantumkan ada amicus curiae dari para pakar hukum atau dari ICJR ya begitu ya. Tidak perlu, tapi cukup dimasukkan dalam pertimbangannya bahwa untuk keadilan masyarakat begitu. Itu yang pertama. Saya mau komentari terkait dengan apakah ada potensi untuk bebas kan. Tadi dikatakan ada pasal 51 begitu. Nah, tadi saya sudah sebutkan pasal 51 itu kemungkinannya tidak bisa diterapkan kepada Richard Eliezer. Kenapa? Karena pasal 51 itu mengatakan barang siapa melakukan suatu perintah yang sah dari jabatan yang sah tidak dipidana karena berdasarkan perintah jabatan. Nah, perintahnya harus sah, jabatannya harus sah. Kalau itu merupakan perintah yang sah, berarti Ferdy Sambo nanti nggak bisa dihukum. Kan sudah dihukum kan begitu ya. Padahal itu kan bukan perintah yang sah, perintah yang tidak sah. Dilakukan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Ferdy Sambo. Sehingga kemungkinan itu tidak mungkin dapat diterima oleh majelis hakim untuk membebaskan Richard Eliezer. Kemarin ada lebih tepat contohnya pasal 48. Kalau pasal 48 itu mengatakan bahwa seseorang itu melakukan suatu perbuatan itu karena daya paksa. Daya paksa itu datangnya dari luar yang sifatnya mutlak atau relatif. Kalau sifatnya mutlak mungkin tidak ya, tapi ini sifatnya relatif. Dia masih bisa memilih ya dan tidak. Tetapi sulit untuk melakukan itu karena ada relasi kuasa yang dulu pernah kita bahas. Relasi kuasa di mana dilakukan di rumah jenderal ya, dengan seragam jenderal dan juga diperintahkan jenderal. Nah, ini kan sangat sulit ya, di rumah jenderal, pakaian seragam jenderal, menggunakan seragam, dan juga dia adalah pangkat terendah dari kesatuan apapun gitu ya. Dan dia juga paramiliter. Paramiliter artinya bukan polisi setengah militer kan. Karena si Richard Eliezer ini kan anggota BRIMOB, itu kan setengah militer. Jadi tugasnya itu dia cuma ya tembak-tembak gitu. Jadi nggak punya pendidikannya, nggak ada menganalisis apakah apa yang dilakukan benar atau salah, nggak ada itu. Dia cuma melaksanakan komando karena semi militer. Nah, ini ada itu yang dikatakan sebagai suatu tekanan yang kuat dari luar yang sifatnya relatif yang tidak bisa dia hindarkan, dia harus laksanakan. Nah, itulah dalam pasal 48 tersebut. Jadi kalau untuk membebaskan dia lebih cenderungnya ke pasal 48. Kalau itu pun, tapi tadi saya katakan kembali lagi Mbak Maskalis, jadi kalau hakim berpikir Richard Eliezer ini sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peradilan ini dan menjadi leading case nantinya, bagi peradilan berikutnya, GC dihargai di Indonesia dan dunia itu akan senang. Wah, ternyata Indonesia benar-benar peradilannya memberikan penghargaan kepada GC. Harusnya ya Richard Eliezer ini diberikan kesempatan lagi untuk berkiprah di kepolisian. Dengan cara seperti apa? Dengan cara hari ini
hukumannya di bawah 2 tahun atau 2 tahun yang di bawahnya itu memberikan kesempatan bagi dia karena ada keputusan Kapolri mengatakan bahwasanya untuk hukumannya maksimum 2 tahun atau lebih atau kurang dari 2 tahun itu masih diberi kesempatan untuk bisa berkarir di bidang kepolisian. Dan kita ketahui juga kan Richard Eliezer kan belum ada PTDH ya, belum ada penetapan. Jadi ada kemungkinan. Tapi pun kalaupun hakim merasa itu terlalu jauh karena disparitas hukuman dari yang terakhir terpidana Ricky Rizal 13 tahun, ya dia mungkin disparitas terlalu tinggi, dia nggak mau untuk 2 tahun masuk kepolisian kembali, ya paling di bawah 5 tahun lah hukumannya begitu. Jadi dia tidak memberatkan, artinya ada penghargaan terhadap GC tersebut. Itu yang sepertinya kita harapkan. Alternatifnya tadi pertama, diberikan kesempatan untuk berkiprah di kepolisian menjadi ikon justice kolaborator ya dengan hukuman di bawah tahun atau tidak dikembalikan tetapi hukumannya lebih ringan ya di bawah 5 tahun atau tadi pasal 48 dia dibebaskan karena ada daya paksa yang luar biasa yang datangnya dari dia. 3 alternatif itu saya kira yang kemungkinan nanti kita lihat akan diputuskan begitu. Yang paling masuk akal dari yang sudah terjadi sepanjang persidangan. Iya, kalau tidak itu ya saya kira hukumannya nanti dinaikkan atau lebih besar dari yang lain, berarti sistem peradilan kita, ya saya bukan menjustifikasi ya, tapi kok kayaknya ya apa yang sudah diputuskan 2 hari lalu kok menjadi terbalik lagi gitu loh, menjadi pesimistis lah masyarakat. Saya kira Pak teman-teman dari hakim ya, Pak Iman Wahyu, Pak Morgan dan Pak Alimin pasti memberikan sama ya prestasi yang luar biasa ya di 1 hari dan 2 hari yang lalu begitu. Karena ini juga jadi seperti pertaruhan justice kolaborator juga ya Bang Jamin. Apa yang akan diputuskan oleh hakim hari ini mengingat status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Tapi kalau tadi saya juga sempat membaca-baca dan meriset gitu, mencari tahu. Kalau di Indonesia sebenarnya kebanyakan kasus justice kolaborator ini adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan pencucian uang ataupun korupsi begitu. Saya sepertinya belum pernah mendengar atau mungkin Bang Jamin punya pengetahuan lebih besar. Apakah ada kasus kejadian seperti ini, justice kolaborator tapi bukan yang terkait dengan kasus korupsi ataupun kasus pencucian uang seperti yang sudah pernah terjadi dalam beberapa tahun ke belakang, Bang Jamin? Ya, jadi ada dasar hukum sebenarnya terkait dengan justice kolaborator itu di Indonesia ya, yaitu terkait dengan ratifikasi United Nations Against Corruption ya, UNCAC. Di dalam UNCAC itu diberikan bahwasanya negara harus mengakomodir untuk memberikan suatu penghargaan kepada orang yang mengungkap kasus di bidang tindak pidana korupsi UNCAC ya. Dan kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Itu kan sudah ada. Juga terkait dengan ratifikasi terhadap Konvensi Kejahatan antar lintas negara gitu ya. Itu juga sudah diratifikasi. Karena itu kan sulit pembuktiannya ya. Jadi antar lintas negara dan juga ada kita ketahui ada SEMA ya, SEMA Mahkamah Agung, ada Undang-Undang LPSK, itu semua mengakomodir tentang itu. Nah pertanyaannya apakah itu sudah digunakan? Sebelum-sebelumnya sudah ada, tetapi hakim ini tidak secara kelembagaan kan gitu. Kalau sekarang kan secara kelembagaan yang memang dikawal oleh LPSK begitu ya, memberikan GC. LPSK juga ini kan hal yang baru bagi LPSK ini belum ada PP-nya, belum ada peraturan pemerintah khusus terkait bagaimana memperlakukan terkait dengan JC ini gitu. Yang ada sekarang adalah terkait dengan restoratif justice, RG ya, restoratif justice. Artinya kalau orang yang melakukan tindak pidana bisa didamaikan melalui proses penyidikan atau penuntutannya tidak dilanjutkan karena ada restoratif justice di antara mereka saling berdamai begitu. Nah, tapi terkait dengan pengungkap fakta atau memberitahukan fakta yang lebih besar kejadiannya, ini kalau dalam konteks pidana umum yang paling besar ya ini kasus sekarang ini. Jadi ini justru menjadi leading case kita gitu. Nantinya kalau seandainya ini diputuskan dan dinyatakan ini sebagai GC dan hukum rendah, ibarat kata ya, saya tidak mendahului 2 tahun gitu ya. Ini menjadi momen yang bagus ya bagi suatu sistem peradilan di Indonesia. Ternyata kita sudah progresif.
Artinya hakimnya progresif membuka kesempatan bahwasannya dari titik nol sekarang ini dengan putusan ini ke depannya harus memberikan penghargaan yang lebih kepada setiap orang untuk bisa mendapatkan penghargaan karena dia membuka kasusnya yang sulit ya, kasus yang sulit bukan kasus yang gampang. Jadi orang mendapatkan GC itu nggak gampang, harus benar-benar assignment yang luar biasa, assessment yang luar biasa dilakukan oleh PSK. Kalau dia sudah di assessment, dia sudah mendapatkan GC, diperlakukan sebagai GC, maka rewardnya juga dalam pengungkapan, kalau benar-benar diungkap dengan baik dan benar dalam persidangan, dia harus dihargai luar biasa. Sehingga kejahatan-kejahatan itu nggak tertutup-tutupin lagi, semua kebuka. Dan satu hal yang menarik ya saya lihat dalam konteks persidangan ini, masyarakat ikut mengawal supaya kasus ini on the track, sesuai dengan jalurnya. Ini suatu hal sistem peradilan yang masyarakat peduli. Nah, kalau sudah masyarakat peduli seperti ini, saya kira tidak akan main-main lagi peradilan. Ya, untuk kasus yang besar-besar seperti ini, peradilan pasti tidak main-main lagi. Siapapun orang yang akan mengintervensi, akan sulit ya untuk bisa mengintervensi kalau sudah people power saya bilang juga atau masyarakat itu mengawal dengan baik. Inilah sistem transparansi yang bagus. Ini saya kira dalam sejarah peradilan di Indonesia, saya kira ini suatu hal yang patut kita acung sebagai salah satu momen peradilan yang terbaik yang kita pernah lihat begitu. Apalagi terdakwanya adalah aparat. Ini juga yang menjadi sorotan sebenarnya kan Bang Jamin. Ada kekhawatiran apakah ada potensi permainan di belakangnya. Ini yang ya, saya kira indikasi itu sangat mungkin ya, apakah intervensi terhadap jaksa, apa intervensi terhadap hakim, itu pasti sangat dimungkinkan terjadi. Nah, dengan contohnya saja waktu terpidana Ferdy Sambo hari Senin kemarin dengan membacakan putusan yang nonstop 5 jam lebih kalau nggak saya salah, itu menunjukkan bagaimana hakim tidak mau disela dalam suatu istirahat apapun ada intervensi nantinya. Jadi dia menyadari kalau saya nanti berhenti sebelum putusan untuk sela atau untuk break istirahat, dalam break dan istirahat itu nanti ancamannya banyak sekali karena sebelum diketuk dia, nah sangat pengaruh. Nah itulah saya lihat Pak Imam Wahyu ini sungguh luar biasa. Dia tidak berhenti, bayangkan ya hakim 5 jam harus baca terus ya, tidak istirahat. Ini suatu hal yang luar biasa karena dia tahu kalau sampai dia berhenti nanti waktu istirahat di tempat dia duduk atau dimanapun akan banyak intervensi untuk tidak memutuskan atau memutuskan lebih rendah. Nah ini saya kira kita ajukan apresiasi lah ya kepada sistem peradilan yang sungguh luar biasa. Dan ini menjadi contohnya buat semua kasus-kasus, ya tidak harus kasus besar saya kira ya. Kasus yang kecil-kecil juga ya keadilan itu harus lebih diutamakan. Ya keadilan dan kemanfaat itu. Jangan menghukum orang ya hanya karena ya sudah bersalah ya dihukum bersalah. Tapi efek itu tidak memperbaiki apakah bagi korban apa juga bagi pelaku. Jadi putusan itu harus memperbaiki kepada korban dan juga memperbaiki kepada pelaku dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Begitu. Bang Jamin nanti kita ngobrol lagi, kita akan jeda sejenak juga. Saudara, Breaking News Kompas TV akan segera kembali.